Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Senang sekali sahabat Karimah dimanapun berada bertemu lagi dengan saya Amarilis Khairunisa yang pada sesi kali ini akan ditemani narasumber kita yaitu Ukhti Jihan Mawaddah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kita mau bahas apa sih saat Karimah ini gitu. Yuk kita sapa dulu. Mbak Jihan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Iya, ya di siang hari yang cerah ini. Kayaknya enak banget kalau sambil rebahan atau makan Iya. siang kita sambil ngobrol-ngobrol ringan tapi berfaedah. Iya. Nah, kali ini Karimah berjudul Syahrul Hurum dan Berbuat Baik di Masa Pandemi. Nah, Syahrul Hurum itu apa ya gitu? Sebagian kita mungkin ada yang belum tahu nih. Dan kenapa dia disebut jadi Syahrul Hurum? Nah, dan juga teman-teman, pandemi kayak gini kadang gampang banget kan semangat kita naik, gampang juga turun. Nah, kayaknya di sini kita bakal tahu nih tips-tips apa sih atau peluang apa aja sih yang bisa kita lakukan saat pandemi. Yuk, kita simak. Selamat siang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amarilis. Di sini saya ingin sharing aja ya. Saya sharing bukan untuk menggurui teman-teman yang ada di rumah dan yang sedang mendengarkan, tapi kita sifatnya sharing aja apa yang sudah pernah saya pelajari, apa yang pernah dulu saya ketahui, dan mudah-mudahan juga kalaupun teman-teman pendengar dan yang nonton di sini sudah pernah mendengar tentang hal itu, mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita bersama. Jadi kenapa ngambil tema Syahrul Hurum? Karena kita nih ketepatan lagi masih di bulan Rajab ya, salah satu bulan yang mulia yang oleh Allah ditetapkan sebagai salah satu bulan haram. Maksudnya di situ tidak boleh ada peperangan ya. Kalau dulu tuh zamannya Nabi nggak boleh perang, terus nggak boleh ada yang saling membunuh dan lain-lain. Nah di sini ada 4 bulan yang di surat At-Taubah ayat 36 itu disebutkan bahwa ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah itu di bulan-bulan tersebut kita diperintahkan untuk memperbanyak berbuat baik dan beramal soleh. Dan kebetulan kita juga lagi diuji coba kesabaran, kemudian bagaimana kita menyikapi pandemi ini gitu. Mungkin saya bacakan dulu ayatnya. Saya membaca karena saya nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyar syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa memang pada bulan-bulan yang haram itu tadi kita diperintahkan untuk banyak berbuat baik dan beramal soleh. Nah, karena kebetulan kita sedang diterpa oleh pandemi seperti ini, makanya ini salah satu kesempatan kita untuk memperbanyak berbuat baik itu, diantaranya memperbanyak sedekah ya. Karena kita seperti yang sudah Mbak Amarilis juga pasti sudah tahu, kita juga sudah tahu bersama bahwa dampak dari pandemi ini tuh tidak hanya di sisi perekonomian saja, tapi semuanya terdampak, mulai dari pendidikan, kesehatan, semuanya terdampak. Jadi sepertinya yang dinamakan penyintas COVID-19 itu tidak hanya yang sakit yang sedang diberi ujian oleh Allah menjadi penyintas COVID, tapi kita juga mungkin keluarganya, ya, kerabat dekatnya, atau bahkan tetangganya. Karena kalau sudah berada di sudah dinyatakan sebagai penyintas COVID itu pasti harus ada isolasi mandiri selama 2 minggu. Bagaimana dia mendapatkan makanannya gitu? Kalau nggak dari tetangganya atau saudaranya yang ikut memberikan sumbangsi, misalnya sembako atau apa gitu ya, sedekah. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan ini ya, Rajab misalnya. Bagaimana sih kita mengalokasikan
harta kita untuk yang pertama untuk kerabat dekat. Kebetulan saya punya saya salah satu penyintas, jadi suami saya itu bulan September 2020 dinyatakan positif. Jadi itu masih banyak, masih apa ya? Masih santer-santernya berita ya. Kalau sekarang kan mungkin udah positif, ya udah isolasi aja gitu ya. Cuman waktu itu masih pengalaman saya tuh masih apa ya? Harus dijemput puskesmas, kemudian pakai baju hazmat sedemikian rupa, terus anggapan tetangga kanan kiri itu dia wah ini COVID terus jangan ini gitu. Jadi agak ada masyarakat yang menjauhi itu sudah jadi sesuatu yang bikin kita sempat down juga gitu. Cuman alhamdulillah ada tetangga, ada kerabat dekat, kemudian ada saudara yang akhirnya membantu kita. Itu akhirnya wah di sini kita sadar bahwa ya benar ini memang pandemi ini adalah musim ujiannya untuk manusia agar bagaimana sih tingkat solidaritas kita gitu. Bagaimana sih amal-amal yang bisa kita keluarkan baik di waktu lapang maupun sempit gitu ya. Bahkan yang tidak berpunya pun ikut berperan, misalnya ngasih tempe seharga 2.000 dicantelkan di pagar saya gitu. Itu sesuatu yang sangat memberikan kesan ya, kesan tersendiri. Jadi pandemi ini justru membuat saya lebih bersyukur ya Allah, kalau nggak ada pandemi seperti ini mungkin saya tidak tahu mana yang kerabat dekat yang mendukung, kemudian teman-teman yang dulunya jauh sekarang jadi dekat kayak gitu. Itu sih awalnya. Ya. Sebagai pembuka. Jadi itu tadi ya teman-teman. Nah, jadi bulan haram ini yang nyebutkan adalah Al-Quran. Yap. Dan di sana ada 4 bulan haram. Itu yang wajib kita, kalau kata orang biasa, dititeni atau ditandai. Nah, ditandai. Kapan kita nggak boleh, apa yang nggak boleh kita lakukan di bulan-bulan haram itu, dan apa aja sih anjuran di sana gitu. Dan kita merujuk lagi tadi ada 4 bulan haram. Yang pertama Muharram, Rajab, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Nah, di sana tadi juga Mbak Jihan udah nyebutin kalau kita nggak boleh berperang. Nah, kira-kira ada sejarah di balik itu kenapa kita nggak boleh berperang? Tidak boleh berbuat zolim gitu ya. Tidak boleh berbuat zolim. Tidak boleh berbuat zolim. Jadi karena memang waktu itu di dalam Al-Quran memang sudah disebutkan di surat At-Taubah ayat 36 tadi itu tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti, bahkan menyakiti yang non muslim pun tidak boleh, tidak diperbolehkan. Karena waktu itu memang sejarahnya ketika ada peristiwa perang yang sangat lama ya, kemudian ada musim haji tiba, kemudian disitulah kemudian Allah memberikan firman-Nya ya melalui Rasulullah SAW untuk berhenti berperang di bulan-bulan itu. Jadi kebetulan kan kalau Dzulqa'dah Dzulhijjah itu dekat dengan musim haji ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada orang muslim di seluruh dunia kalau di sanalah dia aman gitu. Jadi tidak ada yang ganggu gitu. Masya Allah ya, kemuliaan ajaran Islam. Betul, kita. Masya Allah. Coba kita bayangkan kalau misalnya ada haji dan perang. Wah, pasti citra muslim nih udah aduh nggak jelas juga. Masya Allah. Dan juga ini jadi peluang kita bisa dapetin multi level pahala nih. Karena multi level pahala. Iya, benar. Biasanya kan multi level marketing. Iya, multi level pahala karena ketika kita beramal di bulan-bulan yang haram, maka kita akan dapat plus atau bonus-bonusnya yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain gitu. Termasuk ini di tengah-tengah pandemi ini juga kan banyak juga bencana alam ya, mulai dari banjir, longsor, kemudian ada gempa bumi juga di Sulawesi. Nah, itu juga salah satu mungkin kalau boleh saya sebut Allah memperingatkan kita, ini loh udah pandemi ya, dalam keadaan susah, semuanya terdampak gitu. Bahkan nggak sedikit yang kehilangan pekerjaan karena itu gitu. Cuman bagaimana kita bisa mengamalkan harta kita di waktu sempit seperti ini gitu. Jadi memang pas banget kebetulan ada bulan haram, kemudian kita juga waktu itu di tengah Ramadan juga juga sama pandemi ya,
kemudian Idul Fitri juga sama pandemi, itu juga salah satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa disinilah kesempatan kita untuk dapat multi level pahala itu Nah, tadi. betul. Nah, jadi emang benar sih pandemi telah mengubah sistem kita yang dari sebelumnya orang-orang yang harus kerja ke kantor sekarang di atas kasur pun bisa. Dan teman-teman yang belajar biasanya ke sekolah atau ke perkuliahan, mau nggak mau kita harus akrab-akrab sama layar kaca dan tanpa mengurangi pemahaman yang seharusnya gitu ya Mbak. Jadi benar-benar ini momen dimana kita harus meningkatkan kesadaran dan pintar-pintar mengambil hal-hal baik. Jadi pintar-pintarnya ngambil peluang. Bukan berarti karena kita di rumah terus lalai, terus kita leha-leha tanpa peduli dengan orang-orang sekitar kita, seperti yang disampaikan Mbak Jihan tadi nih. Mungkin di samping kanan, samping kiri ada yang sakit atau yang berkebutuhan. Nah, itu jadi peluang beramal kita di bulan haram ini. Nggak harus yang nggak harus jauh-jauh ya. Mungkin ada tetangga kita yang banyak yang kehilangan pekerjaan dan yang lain, mungkin kita bisa juga, kalaupun kita tidak bisa bersedekah dengan harta, kita juga bisa meluangkan waktu dan tenaga, misalnya ikut volunteer gitu ya, kan banyak ya sekarang penyaluran tenaga volunteer untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari yang punya ke yang tidak punya. Jadi banyak, atau bahkan kalau mungkin kita tidak punya waktu, juga nggak punya tenaga, bahkan senyum pun itu sudah jadi sedekah gitu. Kalaupun ada tetangga atau kerabat kita yang jadi penyintas COVID, ya janganlah kita kemudian menjudge dia, kemudian kamu nggak pakai masker sih, ya udahlah kasih senyum, kemudian kasih bantuan gitu ya, sambil menyadarkan bahwa apa yang terjadi di pandemi ini memang harus menumbuhkan rasa solidaritas kita sebagai sesama manusia gitu. Harus berpikir positif terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengeluarkan hal-hal yang positif juga. Nah, terus kalau dari Mbak Jihan, kalau dari Mbak Jihan mungkin apa aja sih yang mungkin bisa menginspirasi kita nih waktu pandemi kemarin? Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya Mbak Jihan belum pernah lakukan, tapi justru karena pandemi ini Mbak Jihan merasa sangat bersyukur telah melakukan itu. Kebetulan sebelum pandemi itu, pandemi Maret 2019, kemudian saya Januari 2019 itu punya semacam pekerjaan yang harus diselesaikan, harus rutin ya. Jadi ada di lapas wanita itu untuk rehabilitasi narkoba. Nah itu sejak Januari tiap 1 minggu tuh ada 2 kali atau 3 kali gitu. Nah sebelum itu kami enak-enak aja gitu, maksudnya ketemu tatap muka bareng dengan penyalahguna narkoba itu biasa aja. Maksudnya cuman setelah itu akhirnya, aduh gimana ya ini caranya konsultasinya ya gitu. Secara satu kamar itu kurang lebih ada 25-30 orang. Jadi nggak mungkin saya melayani satu persatu kalau via online ya, misalnya kalau via Zoom gitu. Nah itu salah satu yang akhirnya bikin saya punya inovasi untuk misalnya bergiliran 5 orang untuk nge-Zoom. Tapi ya akhirnya jumlah kita di depan layar itu jauh lebih banyak. Kemudian yang kedua, karena ada lebih banyak waktu di rumah, akhirnya saya bikin tulisan-tulisan. Jadi satu hari itu minimal saya punya target untuk 500 kata. Jadi harus satu artikel yang harus sudah jadi dan dipublish di blog saya, dan tentunya yang harus bermanfaat ya, karena dibaca banyak orang gitu dan nggak jadi dosa jariah. Jadinya saya punya target itu. Sebelumnya sebelum pandemi saya banyak waktu yang terbuang sepertinya. Justru di pandemi ini saya lebih banyak menghargai waktu, karena selain karena itu tadi ya, merasa bahwa ya Allah ini virus benar-benar ada dan ini bahaya gitu. Maksudnya bahaya berarti kan saya akhirnya lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Virus juga makhluknya Allah gitu, lebih dekat kepada Allah, terus akhirnya lebih takut mati ya kan. Karena takut mati akhirnya kita termotivasi untuk berbuat baik lebih banyak, kemudian memanfaatkan waktu yang lebih banyak. Nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Misalnya aduh 10 menit mau lihat film aja gitu, misalnya nonton drakor ya. Nonton juga nggak? Dulu ya misalnya. Dulu misalnya memanfaatkan waktu luang, misalnya nonton TV gitu, aduh daripada kita nonton TV gini ya, mending nulis aja gitu. Kalau saya misalnya
manfaatkan hobi yang kita punya itu agar jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Kalau saya suka nulis berarti saya harus menyebarkan kebaikan lewat tulisan kan. Kalau saya nonton 10 menit ini kalau kayaknya bisa deh jadi 150 kata, nggak usah lah nonton gitu kan akhirnya. Karena kalau saya mengambil waktu luang itu nanti nggak ada waktu lagi gitu untuk mengerjakan itu ya. Karena kalau sebelumnya itu targetnya misalnya 1 bulan itu menghabiskan hatam Al-Quran 3 kali atau 4 kali ya. Sekarang bisa nggak kalau kita bisa hatamkan Al-Quran tiap hari gitu misalnya. Nah jadi pandemi ini saya lebih banyak menghargai waktu karena sering banyak di rumah meskipun bekerjanya juga dari rumah. Cuman kan akhirnya waktu untuk bekerja lebih singkat. Itu jujur sih. Waktu bekerja lebih singkat karena lebih lebih ringkas juga ya. Kalau lewat ini jadi nggak memakan waktu untuk di jalan ya. Nah begitu, jadi itu sih lebih menghargai waktu juga dan akhirnya lebih produktif. Ya benar, jadi sahabat Karimah dimanapun berada, kalau Mbak Jihan ini kebetulan punya hobi nulis. Nah kalau kita nih, ayo coba kita cari deh apa hobi kita. Terus mungkin ya juga dari pandemi ini buku-buku yang ada di rak yang lama sudah usang-usang jadi tersentuh kembali gitu. Jadi dapat inspirasi karena gimana juga buku adalah jendela dunia. Yang ketika kita normal kan pasti banyak keluar udah habis di jalan dan lain-lain sebagainya gitu ya Mbak. Betul. Jadi ini bener banget nih teman-teman, kita harus cermat sama waktu yang kita punya. Jangan sampai kita tertipu cuman gara-gara kita berada di rumah yang menawarkan segala kenyamanan. Betul. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan menyusun target salah satunya harus punya target. Supaya kita ada pacuan nih mau kemana. Kalau ketika kita nggak tahu kan pasti kita juga nggak bergerak karena kita nggak tahu mau kemana gitu. Kalau perlu sih targetnya ditulis jadi kita tahu saya pernah nulis ini gitu. Jadi kalau ada yang tulisan itu dikhianati oleh diri sendiri nanti paling nggak kita punya waktu untuk mengejar itu gitu. Jadi target tahun ini apa gitu, manfaatkan sebaik mungkin dan gali potensi yang kita punya. Jadi mumpung di awal bulan haram, kita sekalian bersiap-siap menyambut bulan mulia. Jadi benar-benar kita tata mulai sekarang. Kalau kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan yang menanam. Nah, yuk nih teman-teman dimanapun berada, sahabat Karimah, pendengar setia, kita mulai buka-buka lagi target-target yang mungkin belum tercapai. Terus apa-apa yang harus dirapikan gitu ya Mbak ya. Terus tipsnya mungkin kalau saya sih setiap hari memang harus dikondisikan kalau memang waktunya bekerja ya kerja gitu. Kalau pagi misalnya mulai kerja jam 8 sampai jam 12 ya memang harus dikondisikan bagaimana caranya di rumah itu ada suasana biar kayak di tempat kerja gitu. Kalau kuliah ya kondisikan sesuai dengan waktu yang biasanya kita lalui gitu. Kalau jam 8 sampai jam 10 kuliah ya kondisikan bangun pagi, kemudian segera bersiap-siap gitu ya. Maksudnya di pengkondisian itu memang kalau misalnya iya sih saya sendiri juga merasa ya kalau misalnya di kamar terus kerjanya juga di kamar itu akhirnya paling kerjanya cuma 45 menit atau sejam lah maksimal ya. Yang lain akhirnya udah ada bantal yang selalu merayu-rayu. Akhirnya udah hilang fokus kan. Jadi memang harus dikondisikan, cari suasana yang lain. Maksudnya mungkin di ruang tamu atau di ruang tengah. Ya mungkin sambil lihat taman gitu ya. Betul. Hijau-hijau. Ya, gitulah. Terus selain itu juga alokasikan waktu untuk itu tadi goal kita. Misalnya untuk dalam 1 hari misalnya kepengen hafal Quran. Kemudian apa usaha kita untuk itu? Jadi kalau cuman punya target tapi nggak ada langkah-langkah yang sudah ditentukan dari awal, ya akhirnya kita bingung. Cuman memandangi target aja. Ini terus kemana ya gitu kan? Kalau kita sudah punya poin-poin yang harus kita lakukan setiap hari, misalnya kalau misalnya target hafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan, berarti dalam sehari dia harus hafalan berapa jam gitu. Ya. Sama seperti nulis sih. Ya intinya lebih semakin terukur langkah kita, semakin kita mempersiapkan kesuksesan kita kan akan semakin memudahkan jalan kita untuk ke sana gitu. Nah ini Mbak, ntar
silahkan teman-teman yang ada di rumah, misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan dan insya Allah akan ada hadiahnya dari kita nih. Apa nih hadiahnya nih? Ada buku, Wow. ada Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Terus hadiahnya ngambil gitu? Apa dikirim? Bisa dikirim, bisa diambil, dihubungi oleh admin gitu. nantinya. Oke. Kalau Mbak Jihan sendiri menumbuhkan cinta sama dunia kepenulisan itu apakah sudah mulai kecil atau semakin subur ketika pandemi seperti ini? Jujur aja semakin subur ketika pandemi karena saya sempat kepikiran untuk resign juga. Wah. Gitu kan. Terus akhirnya saya kepengen merintis ya pengen punya media besar lah. Nah itu saya mulai rintisannya dari blog itu. Gitu. Ternyata dari blog bisa mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi lingkungan, bahkan sampai ke dunia. Iya, senang sekali kalau misalnya ada tahu-tahu ada temen yang Mbak Jihan saya nemu artikelnya Mbak Jihan di Google nih gini. Makanya ini saya WA gitu katanya gitu. Jadi terus akhirnya dia berlanjut untuk tanya-tanya soal artikel itu. Jadi senang ketika tulisan kita ditemukan seseorang yang entah nggak pernah ketemu, maksudnya udah lama nggak ketemu ya, lama nggak komunikasi, ternyata dia nemu tulisan saya terus di Google, terus ternyata menyambungkan tali silaturahmi itu sendiri. Terus akhirnya jadi deket lagi gitu kan. Kalau nulis sih dari kecil memang suka, udah jadi hobi. Kalau cara menumbuhkannya ya jangan samakan saya dengan yang lain. Maksudnya kita punya hobi apa gitu. Kalau pengen jadi fotografer ya belajar tentang fotografi gitu. Cuman kalau pengen jadi penulis ya mulai sekarang memang harus diasah untuk tulisan itu. Iya, karena mungkin kan pandemi ini kita terbatas juga kan keluar-keluar. Jadi yang paling prefer kayak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Karena olahraga pun juga tetap harus kita berprotokol dan lain-lain sebagainya, tidak sebebas seperti biasanya. Tapi kalau nulis kan kadang kita tertipu sama diri kita sendiri nih. Kadang pengen kayak itu, pengen kayak ini, baca ini, tapi tidak kita lakukan. Nah, dan salah satu motivasi saya untuk nulis itu karena ada salah satu perkataan dari Imam Ghazali itu, beliau bilang kalau kamu bukan anak ulama atau bukan anak raja ya menulislah gitu, karena melalui tulisan itu kita abadi gitu. Maksudnya manusia meninggal dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali ilmunya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya teman-teman. Jadi ada ceritanya gitu yang kelak bisa menjadi pelajaran untuk anak cucu kita selanjutnya. Kalau secara kegiatan sosial dari kalau kegiatan sosial mungkin bagaimana cara kita untuk itu tadi ya, berbuat baik di tengah pandemi. Kalau saya sendiri di Nasyatul Aisyah Kota Malang, jadi di sana juga ada kegiatan sosial ekonomi, sosial kesehatan. Jadi di sana kita bikin semacam kayak kita sebutnya posyandu mungkin ya. Kalau secara umum mungkin teman-teman taunya posyandu. Selama ini kan kita tahu posyandu itu cuman untuk lansia. Nah, kalau sekarang Nasyatul Aisyah bikin namanya posyandu remaja, jadi khusus untuk remaja. Jadi kita mengedukasi remaja tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari keagamaannya. Jadi menyentuh sisi agamanya mereka, juga sisi kesehatan serta psikologisnya mereka. Nah, menarik banget nih teman-teman kan. Selain kita pengen baik, tapi kalau nggak ada temen kan jadi kurang semangat. Nah, mungkin bisa kita kenalan juga sama Nasyatul Aisyah. Itu bergerak per daerah atau gimana tuh Mbak? Semua orang bisa ikut? Semua orang bisa ikut asal dia perempuan. Perempuan di usia 18 sampai 35 tahun. Ya, 35 tahun. Kegiatannya kalau kajian kan kita juga ada yang kayak gini ya lewat Zoom, terus kemudian ada juga lewat kuliah WhatsApp, cuman gitu aja. Cuman kalau selama pandemi ini kita memang khusus mengedukasi masyarakat soal protokol kesehatan di tempat umum itu. Terus kemudian juga edukasi tentang vaksinasi. Terus menyalurkan bantuan kepada teman-teman yang terdampak COVID dan bencana alam. Itu bisa lewat Nasyatul Aisyah. Nah, itu kita memang nggak bergerak sendiri, kita bersinergi dengan Lazismu. Jadi Nasyatul Aisyah yang mengumpulkan masanya untuk
Ya kalau misalnya anak remaja mungkin dia wajar sih ya 10.000 20.000 nggak apa-apa ya Mbak nyumbang segitu, nggak apa-apa gitu, sebisanya semampunya dia berapa gitu. Jadi kalau dia nggak bisa menyalurkan lewat lazismu karena keterbatasan misalnya 5.000 10.000 kan nggak mungkin ditransfer, itu boleh diberikan ke NA, kemudian NA yang akan menyalurkan ke lazismu seperti itu. Nah selama pandemi ini kita mempergunakan itu. Jadi kemarin sudah untuk korban terdampak gempa di Sulawesi sudah kita salurkan lewat lazismu. Jadi mengumpulkan dari teman-teman yang remaja sampai usia 35 tahun itu mulai dari 5.000, 10.000 gitu. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu. Kita terima semua. Mulai dari yang kecil sampai nominal yang besar itu jadi welcome semua kita. Ya, Masya Allah. Nah itu tadi sedikit tentang Nasyatul Aisyah nanti. Dan tentunya manfaat yang lain masih banyak nih ya Mbak. Tuh. Terus mungkin kalau keluarga sehat semua saat ini. Iya, Sudah sehat semua. Alhamdulillah. Ya yang dulu pernah positif itu dulu pernah masuk rumah sakit 4 bulan 4 minggu itu terus sudah dinyatakan negatif, kemudian 2 bulan kemudian sudah bisa donor plasma. Jadi salah satu dampaknya itu juga alhamdulillah jadi punya antibodi kan ya, setelah positif akhirnya punya antibodi, terus akhirnya bisa menolong orang lain lewat plasma darah itu. Tapi ya bukan berarti kita jadi pengen sakit Enggak, duluan enggak. Ya tetap kita ketika kita sudah merasakan sakitnya ada terobosan itu tadi donor plasma. Yang mungkin orang lain nggak ngerasain gitu ya, yang nggak terkena virus kan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Dia harus donor plasma konvaselen itu kok jadi bahas ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Donor plasma konvaselen itu khusus untuk orang yang sudah pernah terinfeksi virus itu, kemudian kalau dia, karena saya juga sarjana psikologi, sarjana biologi ya, jadi sedikit tahu tentang virus. Jadi kalau antibodinya itu sudah menyentuh angka ambang batas, misalnya setelah 100 sampai 150. Kemudian misalnya saya sudah positif, kemudian sudah sembuh, terus antibodi sudah terbentuk kan otomatis. Kemudian dia menyentuh angka 150, itu berarti dia sudah boleh donor plasma konvaselen. Tapi kalau di bawah antibodinya di bawah ambang batas itu berarti tidak boleh gitu. Jadi memang manusia terpilih memang mungkin ya yang bisa nolong penyintas yang lain yang lebih parah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi garis besarnya itu tadi nih teman-teman, kita udah bahas dan dapat sekaligus inspirasi dari Mbak Jihan Mawadah, dimana ketika pandemi ini nggak dijadikan waktu berlalai-lalai, berleha-leha, tapi tetap kita melakukan amal-amal, melakukan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin yang kita bisa, apapun di bidang kita masing-masing. Iya, gitu di bidang kita masing-masing tentunya, benar-benar. Jangan sampai kita itu putus asa, jangan sampai kita itu terlena, intinya itu ya. Karena di luar sana itu dunia tidak berhenti. Iya betul, dunia tidak berhenti dan memang kita harus tetap jalan ya, bahkan kalau bisa lari. Karena kita udah ketinggalan banyak juga ya, apalagi yang sekolah atau kuliah gitu. Terus banyak juga kan kalau di tengah pandemi seperti ini tuh banyak forum-forum online yang bisa kita pergunakan untuk menuntut ilmu gitu. Jadi pergunakan itu sebaik-baiknya, apalagi banyak yang gratis juga. Jadi selama itu bisa kita jangkau, ya lebih baik kita ikuti gitu. Alhamdulillah. Majelis ilmu kalau secara online apakah juga didatangi malaikat ya? Insya Allah ya. Kan kita menyebut nama Allah, terus hati kita berada di suasana yang sama gitu. Masya Allah. Jadi itu tadi nih teman-teman, alhamdulillah nggak kerasa banget obrolan siang kita hari ini udah sampai di ujung acara. Mungkin dari Mbak Jihan ada closing statement untuk kita semua. Closing statement ya. Saya kemarin setelah ada ngobrol dengan, kemarin kita juga bikin obrolan bareng tentang vaksinasi ya bersama Dr. Neila. Beliau adalah aktivis juga, aktivis sekaligus dokter yang bertugas di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi beliau berpesan bahwa saat ini ya apa yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan saat ini ya, mereka sudah
berperang dengan virus, kemudian mereka juga berani divaksin pertama kali gitu ya. Maksudnya selain pejabat kan ada nakes yang harus tampil dulu. Nah, itu beliau berpesan bahwa sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dan melalui vaksinasi COVID ini kita bisa mengambil peran untuk punya manfaat bagi yang lain gitu. Karena dengan kita turut peran serta dalam vaksinasi, kita juga turut berperan serta untuk memotong persebaran dan atau laju penyebaran virus itu sendiri gitu. Jadi manfaatkan vaksinasi besok April atau kalau nggak Maret ya, itu untuk kita itu ikut ambil peran sebagai manusia ya, sebagai manusia yang punya manfaat untuk yang lain. Karena sebagaimana vaksin polio, campak dan yang lain-lain, kalau dulu tidak ada yang mau divaksin, tentu saat ini juga jadi penyakit yang ganas juga gitu, dan sampai sekarang nggak akan ada obatnya gitu sih. Dan yang terakhir mungkin hidup ini cuma sekali, maka warnailah hidup itu dengan yang tinta emas yang paling bermakna gitu. Masya Allah. Pasti siang kita jadi lebih seger, udah dapat semangat baru, dapat motivasi. Semoga kedepannya kita semua bisa semakin produktif dan semakin bermanfaat untuk yang lainnya. Mungkin kita sampai di sini, Mbak Jihan. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Demikian juga terima kasih kepada tim Karimah yang sudah menyiapkan acara ini. Dan saya juga minta maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.